Baik, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Hudan Mutakin, NPM 19141210009 dari Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Di sini saya mahasiswa KKN Unila yang bertempat di Kampung Wijosari Mataram akan memaparkan terkait sosialisasi pengendalian hama padi. Oke. Untuk hama-hama padi yang ada pada gambar ini bisa kita lihat itu adalah gambar tikus. Tikus ini merupakan salah satu hama yang menjadi hama utama di tanaman padi, dan juga yang ini adalah hama wereng. Baik, masalah-masalah hama yang ada di Desa Rejosari Mataram itu yang pertama ada hama tikus. Jadi hama tikus ini yang pertama sering muncul ledakan populasi tikus. Ledakan populasi tikus ini faktor-faktor pemicunya adalah tikus ini dapat meledak populasinya karena faktor pakan itu sendiri. Sedangkan pakan yang paling memiliki pengaruh terhadap perkembangbiakan tikus itu adalah tanaman padi. Jadi ketika tanaman padi pada fase awal generatif itu akan menjadi awal pemicu musim kawin tikus. Dan ketika tanaman padi ini pada masa bunting atau pengisian malai, populasi tikus itu semakin banyak dan berpotensi terjadi ledakan populasi tikus. Jadi populasi tikus akan meledak itu pada fase tanaman padi, fase bunting. Hal ini juga berdasarkan penelitian Rohman dan Sudarmaji tahun 1997 yang menunjukkan bahwa tanaman padi fase bunting itu apabila dikonsumsi oleh tikus sawah akan berpengaruh positif terhadap perkembangbiakannya. Nah, selanjutnya masalah yang aneh dan dirasakan oleh petani Desa Rejosari Mataram ini terkait tikus yang banyak tersebut tiba-tiba hilang. Nah, kenapa? Apakah tikus ini termasuk ke dalam hewan-hewan yang memiliki daya magis atau mistis? Ternyata hal ini bisa dijelaskan secara ilmiah bahwa tikus ini termasuk ke dalam binatang yang hidupnya dengan tipe strategi air, yaitu binatang yang dapat berkembang biak dalam waktu singkat, sehingga akan terjadi peningkatan populasi yang sangat banyak atau ledakan hama tikus. Hal ini didukung oleh kondisi lingkungan. Kondisi lingkungan ini terdiri pakan yang melimpah, tempat berlindung yang sangat baik. Selain itu, setelah terjadi ledakan populasi, nah ini akan mengakibatkan berkurangnya persediaan pakan, kemudian tempat berlindung, dan akan terjadinya kompetisi, sehingga secara berangsur-angsur populasi tikus ini akan turun secara alamiah. Jadi hal ini bisa dijelaskan secara ilmiah bahwa tikus ini perkembangbiakannya cepat karena pengaruh dari tanaman padi itu sendiri yang memberikan nutrisi yang paling baik, merupakan pakan yang baik untuk tikus. Dan ketika populasinya meledak, otomatis jumlah pakan pun akan berkurang, sehingga ketika pakan berkurang, tikus pun akan kehilangan pakanan atau makanannya, sehingga lama-kelamaan secara alamiah populasi tikus ini akan mati atau turun. Nah, kerusakan yang ditimbulkan oleh tikus itu berdasarkan penelitian Rohman 1992 itu mencatat satu ekor tikus itu dapat merusak 283 bibit padi dalam satu malam. Kemudian pada fase padi anakan, satu ekor tikus ini dapat merusak 79 batang padi. Nah, pada fase bunting, satu ekor tikus dapat merusak 103 batang padi per malam. Luar biasa. Pada fase padi bermalai, satu ekor tikus dapat merusak 12 batang padi.
Nah, selanjutnya adalah hama wereng. Kemudian yang kedua masalah terkait hama itu adalah hama wereng, di mana hama wereng ini merupakan hama utama pada tanaman padi yang akan menimbulkan gejala heartburn atau kering seperti terbakar karena terganggunya translokasi makanan kakar. Jadi hama ini juga sebagai vektor virus pada tanaman padi. Nah, salah satunya yang pertama akan menimbulkan virus kerdir rumput. Virus kerdir rumput ini disebabkan oleh warang batang coklat atau bisa disingkat WBC. Gejala penyakit kerdir rumput diantaranya tanaman menjadi sangat kerdil, anakan banyak, daun hijau pucat sampai kuning, dan daun sempit berwarna kuning sampai oranye, dan daun sempit dengan bintik-bintik. Nah, kemudian adalah virus tungro. Virus tungro ini biasanya ditularkan oleh orang hijau. Jadi gejala utama penyakit tungro itu tampak pada perubahan warna pada daun muda menjadi kuning oranye dimulai dari ujung daun. Daun muda menggulung, jumlah anakan berkurang, tanaman padi dan pertumbuhannya terhambat. Bila serangan berat terdapat bintik-bintik hitam pada daun, gejala penyakit tersebar mengelompok, hamparan tanaman padi terlihat seperti bergelombang karena adanya persediaan tinggi, perbedaan tinggi tanaman antara tanaman sehat dan yang terinfeksi. Kemudian mampu membentuk biotipe. Nah, warna coklat ini sebenarnya mampu beradaptasi terhadap varietas baru yang pada awalnya tahan terhadap warna serangan coklat. Kemudian perkembangan selanjutnya itu varietas tersebut menjadi peka atau tidak tahan. Jadi adanya varietas tahan tanaman padi ini lama kelamaan apabila varietas tanaman tersebut selalu ditanam, tidak melakukan rotasi tanaman, akan membentuk biotipe baru warang coklat. Jadi warang itu akan menghasilkan satu generasi yang tahan terhadap tanaman padi tahan tersebut, sehingga tanaman padi yang tahan tersebut akan menjadi rentan. Faktor pemicunya yang pertama kelembaban yang terlalu tinggi. Yang kedua tanaman tidak serentak, yaitu akan memicu terjadinya biotipe baru. Terus pertanaman tergenang terus-menerus. Jadi karakteristik dari warang ini suka lingkungan-lingkungan yang lembab. Kemudian pemupukan N yang berlebih ini akan membuat tanaman padi menjadi sekulen atau rentan, sehingga mudah sekali terkena atau lembek gitu, lembek tanamannya, sehingga orang ini mudah untuk menghisap cairan dari tanaman padi. Kemudian penggunaan insektisida di awal tanam ini akan menghasilkan yang namanya resistensi dan resistensi. Penggunaan insektisida di awal tanam ini dampaknya nanti kepada matinya musuh alami di awal tanam, sehingga nantinya akan menimbulkan yang namanya ketidakseimbangan ekosistem yang justru nanti bagi individu-individu orang itu akan menjadi resisten atau tahan terhadap pestisida tertentu atau insektisida tertentu, dan akan menjadi resurgensi atau terjadinya ledakan orang. Kemudian jarak tanam yang terlalu rapat ini akan memicu iklim mikro yang lembab, sehingga sangat disukai oleh orang. Untuk selanjutnya adalah macam-macam pengendalian tikus. Itu sebenarnya tikus ini sulit dikendalikan. Nah, kendalikan biasanya itu menggunakan, kalau secara kimianya rodentisida itu umpan gitu. Nah, ini bisa kita lakukan pengendalian berbagai macam pengendalian. Yang pertama sanitasi lingkungan dan manipulasi habitat. Itu melalui pembersihan tanaman perdu di sekitar sawah dan jajar legowo. Jadi tikus ini tidak suka daerah-daerah atau lingkungan-lingkungan yang terang gitu. Tikus ini sering berada pada daerah yang gelap, sehingga ketika kita melakukan pembersihan di sekitar sawah dan melakukan sistem tanam jajar legowo,
untuk tikus ini tidak suka menyukai lingkungan tersebut. Nah, tikus juga tidak sudah saya jelaskan. Yang kedua, waktu tanam padi, sistem tanam serentak dan pergiliran tanaman itu berbeda spesies. Jadi perlu adanya sistem tanam serentak. Jadi ketika tanaman padi ya harus tanam padi semua dan harus ada pergiliran tanaman. Jadi jangan padi setiap 1 atau 2 musim tuh, musim keduanya tanam padi lagi. Jadi perlu adanya rotasi atau pergiliran tanaman yang berbeda spesies. Misalnya tanaman padi diganti dengan besoknya palawija. Nah, yang ketiga adalah pengendalian secara fisik atau emposan. Emposan ini biasanya menggunakan belerang. Kemudian ada juga melakukan geropriokan, itu menjelang musim tanam. Selanjutnya, secara fisik kembali menggunakan sistem bubuk perangkap. Jadi perangkap tikus ini dikelilingi dengan adanya tanaman perangkap itu sendiri. Jadi tanaman perangkap itu tanaman yang ditanam lebih awal untuk memancing karakter tikus tadi. Tikus itu suka tanaman yang bunting sehingga ketika sebelum fase awal tanaman padi, jadi tanaman padi perangkap ini tanaman yang sudah pada fase bunting, tapi petani ini kebanyakan belum nanam. Nah, itulah tanaman perangkap. Jadi disiapkan ketika padi sudah tanaman perangkap ini, nah itu untuk memerangkap tikus. Nah, tanaman perangkap itu ditanam 21 hari lebih awal. Nah, 50 kali 50 meter dapat melindungi 10-15 hektar. Jadi biasanya 50 kali 50 meter untuk tanaman perangkap ini. Skala dan modalnya besar, efisien, dilaksanakan secara kelompok tani. Nah, ini perlu adanya koordinasi secara kelompok tani karena untuk melakukan sistem bubuk perangkap ini perlu modal besar. Macam-macam pengendalian hama wereng itu bisa melakukan tanam serentak, yakni untuk menghindari biotipe ataupun ya biotipe wereng. Kemudian pergiliran tanaman juga untuk menghindari biotipe. Bedanya untuk tanaman serentak ini agar wereng itu tidak selalu berada pada tanaman tersebut, sedangkan pergiliran tanaman ini untuk menghindari yang namanya biotipe atau akan terjadinya tanaman yang menjadi rentan, yang sebelumnya tidak rentan jadi rentan. Kemudian ada konservasi musuh alami, itu bisa menanam refugia di sekitar pematang. Kemudian ada penggunaan perangkap hama atau yellow trap, ada jejar legowo, ini akan menyebabkan orang ini kurang aktif berpindah, dan juga bisa menggunakan pengairan berselang untuk menghindari kelembaban iklim mikro di sekitar tanaman padi. Ya baik, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan terkait pengendalian hama pada tanaman padi. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan perbuatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.